apa CVV ini udah rugi 5%, udah rugi 10%, balik lagi nanti, Ci, ini udah rugi 20%, harus ngapain gitu. Ci, ini tiba-tiba udah rugi 30%. Apa namanya? Apa sih saran Cici buat mereka yang masih kayak gitu? Kalau saya lihat aja itu sahamnya downtrend atau uptrend pertama lihatnya kan. Terus sektornya, terus ownernya gimana, terus fundamentalnya gimana. Kalau misalnya terus tergantung kerelaan nasabahnya juga, rela di cut loss segitu. Karena kan ada kemarin juga yang nanya ke saya mau beli Telkom gimana nih nggak naik-naik. Saya bilang saya nggak suka Telkom, mungkin nanti kalau polanya balik baru saya beli, kalau sekarang saya enggak. Kalau ditanya gimana saya tetap enggak gitu. Jadi kalau kata dia dijual aja, rela nggak kok kalau jual. Kalau rela nggak apa-apa jual, tapi kalau enggak ya terserah lah, hitung-hitungan ketemu nggak ada yang lebih menarik nggak gitu. Kalau saya pribadi kan saya lebih suka tukerin Telkom ke bank gitu ya, karena saya lihat bank kan lebih udah ada gerakan kok daripada untuk saat ini secara indikator gitu ya? secara apa karena kan dari sudut pandang saya, cuman kan mungkin engkau mikirnya beda sama saya gitu saya bilang, karena kan orang kalau yang biasanya nggak pernah cut loss, seneng pegang blue chip gitu tuh ada tipikal kayak gitu. Nanti kepikiran kalau dijual mantul, nanti saya diingat-ingat terus namanya kok. Mendingan dia yang salah daripada saya yang salah gitu. Jadi saya selalu balikin lagi, aku siapnya rela nggak segini rugi, tergantung. Kalau aku siap ya udah aku keluar dulu sebagian, tukerin ke yang lain, kayak gitu. Iya. Tapi sebagai seorang trader harusnya big fans untuk untuk cut loss, untuk stop loss ya. Karena kan benar-benar itu adalah sesuatu yang jauh lebih sering kita lakukan, stop loss daripada rem sebenarnya, rem buat kita sih itu. Kalau trader ya mesti rela sih kok. Jangan terlalu udah dalam, nanti udah dalam di-cut mantul. Kan sering begitu juga kan. Nah makanya itu mungkin ada salah satu sebab juga kenapa orang nggak berani cut loss ya Ci. Karena seringkali yang dia lakukan adalah seringkali dia cut loss terus mantul. Terus habis itu kalau dia dia beli turun. Iya. Kan begitu ya. Makanya namanya itu kok saham salah paham. Dikira naik turun naik gitu biasanya. Ya mungkin gara-gara itu orang jadi trauma kali ya, dan juga semua orang akhirnya punya mindset seperti itu juga kali ya. Dan terus ada mindset kayak gini kalau orang dulu kalau belum dijual belum rugi gitu kok. Masih floating gitu ya katanya ya. Iya, kan unrealized loss disebutnya ya. Tapi begitu udah dijual tiba-tiba mantul gitu ya. Ya jadi saya pasti bilang di awalnya gimana kok beli kayak gini. Saya dikasih tahu si ini ya, yang ngasih tahu tanyain gimana ini selesainya. Berarti ini trading karena kasih tahu orang gitu aja. Banyak kan kayak gitu kok, karena kan orang kan nggak pada mau belajar, maunya cuma tahu bisikan ini 4 huruf ini. Terus mungkin kan pada saat hari itu disuruh beli memang mungkin naik kan, tapi mungkin kalau orang yang udah nerima tangan keberapa kan sahamnya udah rally, mungkin udah puter-puter, udah siklus keberapa kan udah waktunya di atas, waktu orang pada keluar dia baru masuk bisa kan? Iya. Nah makanya udah di puncak-puncaknya ya. Makanya kita kan sebagai investor yang punya hak buat keputusan jual beli, kita masih tahu juga kan kenapa orang ini nyuruh saya beli ini, kapan belinya, resikonya gimana. Nah itu saya maunya tuh kayak begitu. Jadi saya nggak tiap hari ditanya besok naik atau turun, saya nggak tahu. Tapi itu mungkin udah makanan sehari-hari kali ya Ci ya? Iya. Teleponnya tiap hari gitu ya? Pasti ada yang nanya kalau itu di WA. Ini saya punya ini besok naik atau turun ya? Aduh saya nggak tahu. Jadi kalau udah begitu ya Ci, nah Cici lihat fundamental lebih penting apa teknikal lebih penting? Kalau saya lihat sama pentingnya sih kok. Oke. Nah maksudnya kalau ada trader kan bilang begini, kalau gue trader, gue lihatnya teknikal aja udah. Ada yang bisa kayak gitu. Tipikalnya ada yang nggak mau tahu itu fundamental kan. Nah kalau Cici gimana? Kalau saya kan karena saya udah nggak secepat dulu kok. Saya speed berkurang kan sama umur kan. Jadi saya lebih ada pertimbangan fundamental buat hitung resiko. Jadi kasarnya kalau sampai saya salah gimana pun turunnya nggak akan terlalu dalam kan kalau barang fundamental kan. Karena
Kalau fundamental bagus, technical bagus, kan winning rate-nya itu saham buat naik kan lebih gede kan. Iya. Nah itu kalau saya Kita juga lihat jauh lebih situ. aman ya Ci ya. Lebih aman buat lebih tenang bersama saham itu ya. Kalau buat saya pribadi, tapi kan mungkin buat orang beda. Ada yang nggak lihat apa-apa, hajar. Terus juga kalau memangnya speednya cepet, ya nggak apa-apa, bisa untung. Kalau dulu masih muda, time frame yang 1 menitan juga oke gitu aja. Kalau dulu mata saya masih cepet kok ngelihat, kalau sekarang udah lama. Gas-gasin dulu. Harusnya ngomong gini kali Ci ya. Semakin berumur kita harusnya semakin bijak ya dalam trading ya. Iya. Lebih hati-hati lah ya. Karena kan udah pernah kena ini, kena itu. Iya. Tapi kadang-kadang ya saking hati-hatinya, peluang kadang kelewat. Karena kan kita terlalu banyak tahu kok, terlalu banyak pertimbangan. Makanya kenapa orang yang baru buka account, nggak tahu apa-apa, gelasnya masih kosong, beli saham tuh untungnya bisa lebih gede daripada yang udah lama. Karena kan yang udah lama kan udah kebanyakan informasi, kita kan banyak pertimbangan ngambil keputusan ini. Ya, jadi lama. Kalau mereka kan, oh ini bagus, beli langsung. Untung. Nah, kadang-kadang kayak gitu juga, plus minus lah. Iya. Apalagi trader yang sudah punya 1001 jurus ya Ci ya. Tapi nggak tahu mau praktek yang mana jadi. Karena kebanyakan, saking banyaknya gitu. Iya makanya. Oke, nah kalau udah gitu ya Ci ya, kan Cici udah itu lihat suka dukanya dan pokoknya nasabahnya udah campur aduk lah semuanya gitu. Menurut Cici, kira-kira siapa sih musuh terbesarnya seorang trader itu? Diri sendiri kok. Nggak, bukan orang lain ya, bukan market kan? Orang-orang sering ngomong gitu kan, ya ampun, ini gue dikerjain bandar segala macam. Enggak, kitanya salah baca pasar. Kan orang suka nanya, ini pasarnya jelek Ci, ini main nggak bisa main. Saya bilang, bukan, kitanya bodoh, salah pilih barang. Mungkin harganya udah di pucuk gitu ya, udah di puncak, kita ikutan masuk. Kita salah barang. Ini yang lagi rally, kita nyari yang belum naik. Nggak tahu memang ini yang lagi kepalanya yang lagi kenceng lari duluan, yang ini ya memang nggak naik keong pelan. Ya kita yang salah sebenarnya kan. Nggak ada yang nyuruh kita beli itu atau jual itu. Iya, nggak diri sendiri sih. Bukan orang lain yang klik buy dan sell juga, kita sendiri gitu ya. Makin lama kita makin tahu, aduh gue kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi musuh terbesar itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Artinya sebenarnya yang sering orang bilang, oh gue dikerjain bandar, gue dikerjain market segala macam, itu mungkin harus ngomongnya bagaimana sama mereka sih? Kayak gini ya, bandar kan size-nya segede apapun kita nggak tahu. Nah, terus kita size-nya sekecil apapun nggak tahu. Masa dia mau ngerjain kita yang kecil gitu kan? Kerjaan amat gitu. Siapa tahu gitu kan, ada bandar bilang, oh ini akun Vivi gitu kan. Oh ini harus dihabisin. Pokoknya dia masuk, kita hajar gitu. Enggak lah, berarti kita yang salah posisi kok. Nah kan bisa aja kan, misalnya kayak ada yang bilang, oh ini bandarnya sekuritasnya ini gitu kan. Oh ini kalau sekuritasnya ini pokoknya ada ya kita bilang retail yang masuk gitu ya, kita lah ya. Oh ini harus dihabisin karena dia mengganggu pergerakan penumpang gelap gitu, penumpang gelap gitu kan. Kayak gitu kan sih. Kalau size kita gede, kita lihat dulu kan dia transaksi saham harian itu berapa. Kalau misalnya transaksi harian sahamnya sampai puluhan miliar, kita masuk 100-200 juta kan nggak apa-apa kok. Ya, tapi kalau transaksi dia cuma 5 miliar, kita masuk 2 miliar kan kelihatan. Wah ini penumpang gelap, takol gitu. Makanya kita sebelum masuk juga kita lihat likuiditasnya, size kita berapa. Kalau size kecil mah masuk kemana-mana juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah size gede, ya kita mesti lihat juga berapa persen dari value harian transaksi. Jangan kasarnya mah kita jangan terlalu, kalau di Sunda mah jangan nyerian lah, jangan kelihatan nih gua gitu, jangan. Nanti kalau beli kan gua nggak ngerti Sunda gitu. Nanti harus kasih ini ya, kasih itu teks gitu ya, apa gitu ya. Tadi apa sih bahasanya? Jangan diciriin gitu kok, jangan ditandain. Oh gitu. Oh itu saya gitu. Jangan sampai kelihatan lah. Kalau misalnya kita mau beli barang yang lagi di asuh bandar misalnya, belinya dikit-dikit, cicil, jangan kelihatan, jangan makan kanan gitu. Nih gua muncul makan kanan, biar muncul tuh selayar. Ya bandarnya juga kesel menurut ya. Tapi kalau kita masuk dikit, udahlah nggak apa-apa, anak kecil. Lewat kayak begitu. Jadi kita lihat juga baca-baca angin lah, kalau yang lagi memang
lagi diangkat gitu. Artinya bandar itu ada ya, Ci? Market maker ada. Oh, market maker ya. Market Kalau saya kan sering bilang itu adalah gajah ya, Ci. Tapi itu berarti ada ya. Maksudnya apakah dia hadir untuk sesuatu atau seperti apa, Ci? Kalau saya bilang mah buat penjaga sih ya kok. Kalau nggak ada yang jaga juga nanti itu saham tidur, terus yang satu ngantri di bid, terus yang satu ngantri di over, terus nggak pernah match. Kalau nggak retail yang makan cuma 10 lot, 20 lot kan orang nggak menarik ya. Tapi kalau misalnya ada penjaganya kan dibikin menarik, ya itu lebih hidup sih kalau menurut saya. Cuma ini kita lihat dulu, kalau pas sahamnya bagus, ya berarti market makernya mainnya jangka panjang kan. Biasa naiknya lebih awet, makanya saya pilih walaupun yang geraknya ke atas, tapi saya pilih juga nggak semua barang saya bisa ini bagus, ini jelek, enggak, saya pilih juga, pilih-pilih. Kalau misalnya saya ngomong gini aja ya, kalau misalnya di indeks harga saham gabungan kan ada 700 saham lebih tuh, ya, dan hampir boleh bilang sebagian besar saya bilangnya itu adalah sampah. Ya. Bener nggak sih, Ci? Bisa jadi kok. Ya kasarnya kan pemain utama mah yang punya lakon leadingnya cuma berapa, yang lainnya ngeramein. Tapi kan kalau nggak ada yang ngeramein kan nggak rame juga kok. Karena kan kita sebagai manusia ya kadang-kadang kan bosen. Nah kalau yang muncul di layar ganti-ganti kan kita lebih seneng kok. Makanya kan sektoral suka nanti ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Jadi dibikin semenarik mungkin supaya terus gerak gitu kan, mobilitas tinggi ya kok. Kalau saya pikir sih itu mungkin ya. Jadi perlu tuh ada yang lapis 1, 2, 3, 4. Berarti dari awal lebih baik kita punya watchlist atau mungkin kalau ada yang saham-saham yang agak-agak, kalau saya bilang agak spekulatif gitu ya, kita perlu ada watchlistnya nggak sih atau main hajar aja? Enggak sih, kalau saya sendiri saya biasa bikin, saya sebut kayak kita mah stok barang dagangan lah ya, stok universe kalau bahasa keren kerenannya lah. Kita bikin misalnya saya cuma mau saham yang kita bikin sendiri kriterianya kayak cari jodoh kok. Saya pengen cowok yang ganteng, yang tinggi, yang badannya bagus, six pack. Bibit bebet bobotnya ya. Penyabar, terus udah itu kriterianya dibikin semua. Kayaknya itu sangat tidak nyata ya, Ci. Tidak mungkin ada. Tapi minimal mendekati lah kan. Kita bikin kriteria saham tuh kurang lebih berapa yang biasa kita suka lah, yang sesuai. Kalau misalnya itu saya beli, saya nyaman gitu. Bebas lah mau berapa saham juga. Kalau yang orang baru yang mau 2-3 saham juga udah itu aja. Anggap aja kita punya anak kan, dulu saya pernah baca di mana ya. Punya saham jangan terlalu banyak dulu kalau di awal, anggap aja kamu itu punya anak, ngurus anak segitu, sanggupnya berapa orang, nah itu sahamnya segitu. Nah, kalau yang udah ada lumayan lama seneng lirik-lirik, nah boleh stok universe rada banyak. Nah nanti kita gitu ada yang gerak kan kita kelihatan ini ada di ini, oh kita lama-lama kan kita kalau kita udah punya stok universe kita tahu ini kapan trigger buy-nya di mana. Nah itu dari situ awalnya. Itu ada yang gerak salah satu dari situ di pasar masuk, ya udah kita beli. Nah, boleh tahu nggak, Ci? Tadi kan ngomong Cici kan bilang ada trigger buy-nya tuh. Boleh tahu nggak sedikit triggernya apa sih? Kalau triggernya saya pertama, kalau buat saham kan tergantung tuh saham tuh ada gerakannya. Kalau saya kadang-kadang masih suka nakal juga, yang downtrend saya kadang-kadang suka perhatiin juga, yang sideways suka, yang uptrend juga suka. Kalau saham yang lagi downtrend buat iseng trading itu bisa. Gimana caranya? Waktu candlestick-nya nggak bikin lower low tuh, udah bottoming, udah di bottoming dia nggak bikin lower low, volumenya kecil, nah udah kita bikin dulu itu risk-nya di berapa, entry-nya di berapa, target jualan di berapa, itu buat saham yang downtrend. Itu kayak bottom fishing dong ya? Ya kayak bottom fishing. Ya tapi kita nggak muluk-muluk lah, itu mau target 5%an lah kurang lebih lah. Ya. Nah, itu berarti ngomongnya jadi spekulatif buy ya? Spek buy, karena kan saham downtrend. Kita udah tahu ini downtrend, cuman kan yang namanya turun pasti ada pantulannya, tapi pantulan dia nggak akan sekenceng turunnya dia kan. Kita menghadapi saham yang downtrend, kalau misalnya sahamnya memang bagus, suka ya, saya
bisa dapat suka beli yang begitu juga kadang-kadang. Terus kalau saham sideway kita udah tahu support.